warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Sinta Indriani dengan NIM 2001304030 dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang business plan, yang mana ini adalah tugas akhir semester mata kuliah entrepreneurship dan leadership. Simak penjelasanku yuk. Apa sih business plan itu? Business plan atau perencanaan bisnis merupakan suatu dokumen yang dibuat oleh setiap usaha atau perusahaan untuk memberikan gambaran yang jelas dan lengkap kepada berbagai pihak. Informasi mengenai usaha dalam business plan tentu memiliki berbagai tujuan. Tujuan yang pertama yaitu memastikan bisnis berada di jalur yang tepat. Perencanaan bisnis dibuat untuk memastikan usaha Anda sudah berada di jalur yang tepat. Hal ini bisa dilakukan karena business plan memiliki informasi dasar terkait usaha. Contohnya seperti visi misi, target bisnis, target pasar, dan anggaran. Anda jadi bisa melihat kemana arah dari strategi-strategi yang digunakan. Selanjutnya, Anda dapat mengambil tindakan terkait rencana yang melenceng dari visi misi bisnis. Yang kedua, ada mematangkan rencana yang telah dibuat. Rencana-rencana yang sudah dibuat harus kembali diperiksa apakah sudah sesuai dengan fondasi bisnis. Melakukan hal ini membuat rencana pengembangan bisnis Anda semakin matang. Resiko kegagalan atau kerugian juga menjadi lebih jelas dan dapat diantisipasi dengan baik. Penambahan, pengurangan, serta penggantian rencana bahkan bisa dilakukan sebelum proses eksekusi pada kemudian hari. Yang ketiga, ada panduan dalam mengambil keputusan. Semua pembisnis pasti menghadapi pilihan-pilihan yang sangat sulit. Ada banyak pembisnis yang akhirnya jatuh ke dalam berbagai jebakan dan kegagalan karena memilih keputusan yang salah. Tentu Anda tidak mau berakhir demikian, bukan? Penyebab mereka gagal seringkali karena tidak memiliki perencanaan bisnis yang lengkap. Mereka juga lupa apa saja yang harus diprioritaskan. Tidak heran jika akhirnya keputusan yang diambil salah dan membawa dampak yang negatif. Oleh karena itu, Anda perlu membuat perencanaan bisnis yang lengkap sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, ada meminimalisir risiko kegagalan. Keberadaan bisnis plan nyatanya dapat meminimalisir risiko. Apakah Anda mengetahuinya? Seperti yang sudah disebutkan, bisnis plan memiliki seluruh informasi yang lengkap terkait bisnis Anda. Hal ini menandakan bahwa kekuatan dan kekurangan bisnis juga ada di dalamnya. Mengetahui kekuatan dan kekurangan bisnis Anda sangat penting untuk mengatasi risiko yang akan datang. Anda jadi lebih siap untuk menghadapi berbagai keadaan buruk karena sudah memahami risiko sekaligus solusi yang harus diterapkan. Yang kelima, ada memprediksi tren dan bisnis Anda. Bisnis plan dapat memberitahu tentang mengenai tren-tren yang akan terjadi pada masa mendatang. Hal ini dapat diketahui dari data analisis yang tercantum dalam bisnis plan sendiri. Data ini seperti pengeluaran, pemasukan, penurunan, atau peningkatan penjualan, pertumbuhan, dan risiko bisa membantu Anda memprediksinya. Dan yang keenam, membantu mendapatkan dana investasi. Tujuan lainnya adalah untuk mendapatkan modal atau dana investasi dari para investor. Investor akan mudah memahami bisnis Anda dari informasi yang ada di struktur bisnis plan. Semakin lengkap dan jelas informasi tersebut, maka investor akan tertarik melakukan investasi. Namun informasi lengkap saja tidak cukup. Yang terakhir, membantu evaluasi secara objektif. Evaluasi bisnis sangat penting dilakukan. Sebaiknya evaluasi dilakukan secara berkala dalam periode waktu yang telah ditentukan. Evaluasi ini dilakukan supaya Anda bisa memahami keadaan bisnis. Anda jadi
strategi tersebut. Sebaliknya, Anda bisa langsung mengganti strategi ketika hasil yang diberikan negatif. Perencanaan berdasarkan ruang lingkup ada 3. Yang pertama, rencana strategis atau strategic planning, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat uraian mengenai kebijakan jangka panjang dan waktu pelaksanaan yang lama. Umumnya, jenis ini sulit untuk diubah. Yang kedua, ada rencana taktis atau tactical planning, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat uraian tentang kebijakan yang bersifat jangka pendek. Ini mudah disesuaikan aktivitasnya selama tujuannya masih sama. Yang terakhir, ada rencana terintegrasi atau integrated planning, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat penjelasan secara menyeluruh dan sifatnya terpadu. Selanjutnya ada perencanaan berdasarkan tingkatan. Ini ada 3 juga. Yang pertama, rencana induk atau master plan, yaitu perencanaan yang fokus pada kebijakan organisasi, di mana di dalamnya terdapat tujuan jangka panjang dan ruang lingkup yang luas. Yang kedua, ada rencana operasional atau operational planning, yaitu perencanaan yang fokus kepada pedoman atau petunjuk pelaksanaan program-program organisasi. Yang terakhir, ada rencana harian atau day-to-day planning, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat aktivitas harian yang bersifat rutin. Perencanaan berdasarkan waktu. Yang pertama ada long term planning, yaitu antara 10 sampai dengan 25 tahun. Yang kedua ada medium range planning, yaitu antara 5 sampai dengan 7 tahun. Yang terakhir ada short range planning, yaitu sekitar kurang lebih dalam waktu 1 tahun. Prinsip perencanaan bisnis. Yang pertama, perencanaan usaha harus diterima semua pihak. Yang kedua, perencanaan usaha harus fleksibel dan realistis. Yang ketiga, perencanaan usaha harus mencakup seluruh aspek kegiatan usaha. Dan yang terakhir adalah perencanaan usaha harus merumuskan cara kerja yang efisien. Evaluation atau evaluasi. Program evaluasi yang direncanakan dengan baik dan jelas harus dikembangkan untuk menemukan kebutuhan-kebutuhan spesifik personil pada bidang-bidang yang berbeda dalam lingkup usaha. Di antara fungsi evaluasi yaitu yang pertama, mengetahui posisi usaha. Yang kedua, mengetahui kemajuan atau kemunduran usaha. Yang ketiga, tahapan awal sebelum melakukan langkah perbaikan. Dan yang terakhir, menetapkan target usaha selanjutnya. Oke teman-teman, ini adalah penjabaran dari bisnis plan sendiri.